فبأي آلاء ربكما تكذبان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Menjelang berbuka puasa, sejenak kita mentadabburi ayat-ayat Al-Quranul Karim dan hadis Rasulullah SAW. Pertama sekali marilah kita sejenak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai sore hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita pada bulan Ramadan ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam tak lupa-lupanya kita ucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Para hadirin, para sahabat dimanapun saat ini Anda berada, mudah-mudahan rahman dan rahim Allah senantiasa berada pada kita semuanya, pada keluarga kita, pada sahabat kita, kepada kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun saat ini berada. Pada suatu riwayat dijelaskan bahwasanya ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, yang berbunyi al-jannatu mushtaqatun li'arba'ah, yaitu surga merindukan kepada 4 golongan manusia. Ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Sementara dalam hadis lain bahwasanya dijelaskan orang-orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan, maka mereka akan mendapatkan ganjaran surga dari Allah Subhanahu wa taala yang bernama Al-Jannah Ar-Rayyan, yaitu surga Rayyan. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan, meskipun dalam kondisi pandemi virus corona saat ini yang melanda dunia, tidak mengurangi semangat kita, justru harus menambah semangat kita, spirit kita di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah ibadah-ibadah yang istimewa, menambah ibadah-ibadah yang utama, apakah itu berpuasa, salat tarawih, baca Al-Quran, bersedekah dan lain-lainnya. Semuanya adalah merupakan ibadah yang utama yang wajib kita lakukan, yang harus kita lakukan, kita tunaikan pada bulan suci Ramadan. Kembali lagi dijelaskan bahwasanya ada 4 golongan manusia yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-jannah mushtaqatun li'arba'in, yaitu surga merindukan kepada 4 golongan. Dan ini berlandaskan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah orang-orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah saumi Ramadan, orang-orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan. Subhanallah. Mudah-mudahan dengan kita berpuasa penuh dengan keimanan dan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, di samping Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita, maka kita juga mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan tadi bahwa orang-orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan penuh dengan keimanan, penuh dengan pengharapan, ihtisab, yaitu berharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapatkan surga Ar-Rayyan. Subhanallah. Jadi ini yang pertama yang dirindukan oleh surganya Allah. Maka beruntunglah kita, siapapun di antara kita pada tahun ini bisa melakukan ibadah puasa tanpa halangan apapun. Meskipun puasa tahun ini terasa sedikit lebih berat, terasa memiliki tantangan dibandingkan tahun-tahun yang sebelumnya, namun ingatlah, semakin kita berat melakukan suatu ibadah, maka semakin besarlah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang dirindukan oleh surganya Allah adalah orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan. Yang kedua adalah yaitu tilawatil Quran, yaitu orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, tilawah. Kemudian jangan lupa
Di samping kita membaca Al-Quran, kemudian kita mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Sebagaimana di antara ayat-ayat Al-Quran yang harus kita ingat bahwasanya Ramadan tujuannya adalah menjadi orang-orang bertakwa, menjadi sarjana takwa. Takwa artinya adalah bahwasanya ya segala sesuatu ya yang kita miliki, segala sesuatu yang kita rasakan semuanya adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang bertakwa akan menyerahkan segala sesuatunya ya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang buruk atau perbuatan-perbuatan yang melanggar syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Mengenai takwa mungkin bisa kita diskusikan pada segmen-segmen berikutnya. Baik teman-teman yang berbahagia, orang-orang membaca Al-Quran, ya, kita disuruh dan diperintahkan agar kita membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah merupakan pedoman hidup kita. Ramadan ini adalah syahrul Quran, di mana kita ya harus mempelajari Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai pedoman. Sebenarnya bukan hanya Ramadan saja, ya, di bulan-bulan yang lain kita juga harus belajar Al-Quran. Tapi paling tidak ya, momentum Ramadan ini 1 bulan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kesempatan bagi kita untuk membelajar Al-Quran. Paling tidak kita bisa mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Apakah itu kita melihat terjemahannya, belajar tafsirnya, atau paling tidak kita melihat ya penjabaran-penjabaran, penjelasan-penjelasan ustadz, para ulama, para kiai melalui video-video ataupun melalui tulisan-tulisan atau kitab-kitab yang sudah diterbitkan. Baik teman-teman berbahagia, jadi membaca Al-Quran. Bahkan ketika kita di rumah pun kita harus biasakan membaca Al-Quran. Ketika kita di rumah seorang suami, mari kita sama-sama ajak anak istri kita membaca Al-Quran. Mari kita tadabburi Al-Quran, bermuhasabah beserta Al-Quran. Jadi hiasilah rumah kita. Jadi hiasilah rumah kita, tempat tinggal kita ya dengan membaca Al-Quran. Bahkan kata Nabi, orang yang tidak pernah dihiasi, dibacain rumahnya dengan Al-Quran, maka itu ibaratkan seperti kuburan, sepi, menyeramkan. Maka agar kita memiliki rumah yang memiliki nur cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita membiasakan di rumah kita, di tempat tinggal kita, di kontrakan kita, di kos kita, yaitu membaca Al-Quran. Syukur-syukur insyaallah pada bulan suci Ramadan kita mampu menamatkan Al-Quran 30 juz. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, orang-orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa hifdzil lisan, yaitu orang-orang yang memelihara lidahnya. Wa hifdzil lisan, memelihara lidahnya. Kenapa lidah ini menjadi penting kita pelihara? Karena banyak kerusakan, banyak kerusuhan, banyak terjadi kerusakan di muka bumi. Semuanya itu ya rata-rata berawal daripada lisan. Ya, mungkin lisan dan tulisan. Ya, tulisan ataupun status-status kita yang ada di medsos, semuanya akan berpotensi ya menimbulkan dan mendatangkan kemudaratan bagi kita. Lisan ya, ini hal yang sangat penting. Bagaimana kita berpuasa menahan lapar dan dahaga sementara kita tidak bisa memelihara lisan kita. Dan begitu pula dengan anggota tubuh yang lainnya, mata kita, telinga kita, bahkan hati kita. Kita harus jaga daripada segala yang merusak ibadah puasa kita. Maka lisan adalah salah satu hal yang sangat penting. Kenapa? Karena lisan ini yang paling banyak dosanya. Lisan ini yang paling banyak aktivitasnya. Ya, lisan ini yang paling banyak menyakiti hati orang lain. Lisan ini yang paling banyak menyinggung perasaan orang lain. Maka bulan Ramadan ini hendaklah kita senantiasa menjaga ucapan kita, menjaga lisan kita agar ibadah puasa yang kita lakukan menjadi sempurna. Jangan sampai kita berpuasa hanya menahan lapar dan dahaga. Kata Nabi, "Kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash." Jadi banyak orang berpuasa pada bulan suci Ramadan ya tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali dia hanya merasakan lapar dan dahaga. Maka lisan adalah suatu hal yang sangat penting kita jaga ketika kita berpuasa pada bulan suci Ramadan. Yang terakhir, sahabat yang berbahagia,
orang-orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala, wa yud'imul ji'an, yaitu orang-orang yang senantiasa memberi makanan kepada orang lain, terutama memberi makan kepada orang-orang yang sedang berpuasa, takjil misalnya. Khususnya bagi kita yang sekarang ini bangsa kita dilanda oleh wabah corona, mari kita bersama-sama peduli kepada tetangga kita, mari kita muliakan mereka, mari kita santuni mereka, mari kita berikan sedikit apa yang kita miliki di rumah kita. Jangan sampai kita bisa memakan sesuatu, menikmati sesuatu yang enak-enak, yang lezat-lezat ketika berbuka puasa, sementara ada saudara-saudara kita, ada tetangga-tetangga kita yang mereka tidak bisa makan ataupun minum atau merasakan sesuatu seperti apa yang kita rasakan. Maka puasa mengajarkan kita bagaimana tidak enaknya ya rasa lapar dan dahaga. Betapa tidak enaknya merasa kelaparan. Itulah yang dirasakan, yang sering dirasakan oleh saudara-saudara kita yang mereka itu tidak memiliki kemampuan untuk memiliki makanan ataupun minuman. Maka oleh karena itu sahabat yang berbahagia, mari kita peduli kepada tetangga kita, sahabat-sahabat kita. Kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Jadi orang-orang yang beriman itu pada Allah dan hari akhir adalah orang-orang yang memuliakan tetangganya, menghormati tetangganya, bukan hanya sekedar hormat saja, bukan menjaga lisannya saja, sifatnya saja, tapi juga senantiasa memberikan makanan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kata Nabi, tidak beriman seseorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya ya kama yuhibbu li nafsihi, jadi sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kita harus peduli kepada tetangga kita, peduli kepada saudara-saudara kita, peduli kepada lingkungan kita, sehingga mendatangkanlah manfaat. Ramadan mendatangkan kepedulian sosial. Ramadan mendatangkan kepedulian sosial agar kita ya mudah saling berbagi kepada saudara-saudara kita yang mereka tidak mampu memiliki makanan. Maka kata Nabi, barang siapa yang memberi makanan ya kepada orang yang berbuka, maka kana mislu ajri, jadi dia akan mendapatkan pahala ya seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Maka mari kita bersama-sama berlomba-lomba, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Mudah-mudahan pada bulan suci Ramadan ini ya kita mendapatkan pahala yang besar dan juga mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pahala yang paling besar, derajat yang paling besar adalah ridha Allah. Balasan yang paling besar di sisi Allah adalah ridhonya. Kalau Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita, maka insya Allah semua keinginan kita, semua kehidupan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, demikian saja kultum kita menjelang buka puasa ini. Selamat berbuka puasa. Mari kita bersama-sama bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan virus corona yang melanda bangsa kita segera dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.